mempelajari tentang bab-bab sholat, karena Nabi SAW bersabda, sholat iman din, sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi ibaratkan sebuah bangunan, kalau bangunan tersebut tanpa memiliki tiang maka tidak kokohlah bangunan tersebut, atau maka hancurlah bangunan tersebut. Jadi seperti itu juga sholat. Bahkan sholat ini biman silatir ras. Sholat ini dengan kedudukannya sama seperti kedudukan kepala di dalam organ tubuh. Kalau tubuh, tangan, kaki, telinga dan lain sebagainya itu tidak memiliki kepala, maka matilah tubuh tersebut. Begitu juga dengan seseorang muslim yang meninggalkan sholat atau dia tidak mengerti tentang sholat, maka seperti tubuh yang tidak memiliki daripada kepala. Jadi di dalam sholat ini ada syarat-syaratnya, dan sekarang kita akan bahas daripada rukun-rukun sholat, arkan sholat. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan rukun sholat itu jumlahnya 17, ada yang menyatakan jumlahnya 14, ada yang menyatakan jumlahnya 13. Apa sih tempat letak bedanya? Tempat bedanya hanya di tentang tumakninah. Yang menjadikan 17 berarti mereka menghitung setiap rukun itu satu. Ya. Diperintahkan kita untuk rukuk, itu ada tumakninahnya. Diperintahkan i'tidal, ada tumakninahnya. Sujud, ada tumakninahnya. Dulu di antara dua sujud ada tumakninahnya. Itu wajib. Maka yang menyatakan 17, 4 tumakninah di dalam kegiatan tersebut dipisah-pisahkan. Yang menyatakan 14, maka ada yang menyatakan itu dijadikan satu tumakninah itu, dipisah rukun tersendiri, dia dipisah. Kalau yang menyatakan 13, dijadikan tumakninah itu syarat sahnya rukun tersebut. Ya, menyatakan rukuk tidak sah tanpa tumakninah. Tidak sah tanpa tumakninah, sujud tidak sah tanpa tumakninah. Dijadikan syarat untuk rukun tersebut, dan itulah yang banyak daripada ulama. Ya, termasuk Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhaj, beliau menyatakan 13. Ya, dijadikannya tumakninah itu syarat sahnya rukun tersebut. Kemudian ada juga yang menyatakan rukun daripada rukun sholat itu adalah khusyuk. Menyatakan khusyuk, tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i kebanyakan ulama daripada mazhab Syafi'iyah menyatakan khusyuk ini sunnah. Ya, kalau seandainya khusyuk ini termasuk daripada rukun sholat, maka jarang sekali sholat seseorang yang sah. Ya. Kemudian khudu, al-khudur ada menyatakan. Ala kulli hal, yang disepakati oleh seluruh ulama, ya, ada 13 daripada rukunnya sholat. Yang pertama, dalam rukun sholat ini terbagi menjadi 3. Ya, rukun sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun qalbi, rukun yang bersifat dilakukannya tidak sahnya kecuali dari hati, yaitu niyah. Yang kedua rukun qauli, ada 5 banyaknya rukun qauli itu. Ya, ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca surat Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat adalah salawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir, yang kelima adalah salam. Ya, ini dia 5 rukun yang wajib. Ya, rukun qauli, namanya rukun qauli harus dilafadzkan. Ya, harus dilafadzkan bihaitsu yasmi'u biha nafsah, sekiranya dia mendengarkan dirinya itu terdengar bacaan tersebut di jauhul mu'tadil, di dalam kondisi yang normal, tidak lagi ramai, tidak lagi terlalu sepi. Ya, sekiranya dia mendengar bacaan-bacaan tersebut. Dan begitu juga bacaan-bacaan sunnah, dia tidak bakal mendapatkan pahalanya kecuali dengan dilafadzkan. Makanya kita kalau zikir, kalau wirid harus dilafadzkan paling tidak. Ya, kalau tidak dilafadzkan, kalau dari hati saja tidak terdengar telinga, maka tidak dapat pahala dari bacaan tersebut. Jadi ada 5 itu rukun. Sisanya apa? Sisanya sunnah. Ya, membaca surat, membaca doa ketika rukuk, membaca
tasbih ketika sujud, ya, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud itu semua sunnah. Artinya kalau dibaca atau tidak apa-apa, ya, kecuali ketika dibaca mendapatkan pahala. Yang ketiga, rukun fi'li, rukun yang dilakukan, ya, itu ada 7, ya, berdiri bagi yang mampu di sholat yang wajib. Kemudian yang kedua adalah ruku', yang ketiga adalah i'tidal, yang keempat adalah sujud, yang kelima adalah duduk di antara dua sujud, yang keenam adalah duduk ketika tahiyat, yang ketujuh adalah duduk ketika salawat dan salam, ya. Jadi itulah dia bagian daripada rukun-rukun yang wajib. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama daripada yang wajib, ya, akan awal rukun yang pertama adalah niat, ya, niat. Jadi sebelum ketika kita hendak melaksanakan sholat, ya, niat di dalam sholat ini wajib dilakukan. Apapun sholatnya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat nafil mutlak, ya, mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, wajib dia dilakukan. Ya. Jadi niat itu wajib dilakukan. Kapan dia dilakukan? Ketika sholat. Dilakukan ketika sholat, ketika dia takbiratul ihram, takbir yang pertama, ya, takbir yang pertama, Allahu Akbar, ketika hendak sholat itu dia wajib di sana tempatnya. Kalau dia niat sebelum itu, maka tidak sah sholat niatnya. Atau niat setelah itu, Allahu Akbar, baru dia niat, maka tidak sah juga daripada niatnya. Maka niat ini wajib dilakukan pada seluruh muslim muslimah yang hendak sholat. Tempatnya bukan ketika dilafazkan, tempatnya adalah ketika di hati, ya. Tempatnya niat itu di hati. Kemudian di dalam derajat sholat, kan kita bilang tadi, sholat itu apapun bentuknya wajib dia niat, ya. Dalam derajat niat itu ada 3 derajat, ya. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah, yang ketiga sholat nafil mutlak namanya. Yang pertama sholat fardu, sholat yang wajib, sholat 5 waktu, atau sholat qadha, atau sholat yang dinazarkan, maka itu sholat-sholat yang wajib, ya. Tapi yang sering kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Apa sih niat yang wajib kita baca ketika sholat itu, yang 5 waktu ini? Maka yang wajib yang dia niatkan, yang pertama adalah menyebutkan daripada sholatnya, ya, menyebutkan usalli, ya, wajib dia niatkan. Kenapa wajib? Karena untuk membedakan gerak-gerik yang dia lakukan ini, dia sedang sholat, bukan dia sedang hanya sekedar ruku, bukan hanya sekedar sujud, bukan hanya sekedar membaca Al-Fatihah. Ya, kita bisa membaca Fatihah di dalam sholat atau sebelum sholat. Tapi ketika sudah usalli, oh, berarti dia sekarang sedang sholat, itu yang wajib, ya, usalli. Kemudian wajib menyebutkan waktu sholatnya. Sholat apa ini? Ya, sholat zuhur kah? Sholat asar kah? Sholat subuh kah? Ya, sholat zuhra, ya, ya, wajib sholat subha dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga menyebutkan daripada fardiyahnya, kewajibannya, bahwa sholat zuhur yang dilakukan adalah sholat yang wajib, sholat subuh yang dilakukan adalah sholat wajib, dan seterusnya. Ya. Jadi yang wajib dia lakukan adalah usolli fardhu dhuhri atau usolli al-dhuhra fardan, usolli al-dhuhra fardan, bisa juga. Ya, itu dia bisa dia niat seperti itu, yang wajib. Ya, itu yang wajib. Salat wajib. Yang kedua, ketika salat sunnah. Salat sunnah ini dia terbagi menjadi 2. Ya. Salat sunnah ini salat yang terbagi menjadi 2. Yang pertama salat yang disebabkan sesuatu. Ya, salat karena ada sebabnya. Makanya namanya dalam bahasa Arab salat dzatu sababin. Salat dzatu sababin, salat yang karena ada sebab. Ya, seperti apa? Salat khusuf, itu kan sebab, ya. Atau salat istisqa, salat minta hujan, ya, itu salat-salat yang sebab. Yang kedua ada namanya salat dzatu waqtin, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu.
berkaitan dengan waktu seperti sholat duha, ya, seperti sholat witir, seperti qabliyah, ba'diyah dan seterusnya. Itu namanya dzatu waqtin, ya. Itu dia. Maka dua sholat yang seperti ini dia itu diwajibkan dua niat saja. Ya, diwajibkan dia dua niat. Yang pertama usolli, yang kedua menyebutkan sebabnya apa. Usolli kusuf, usolli istisqa, usolli qabliyah, usolli ba'diyah. Bahkan ada ulama yang mengatakan wajib disebutkan usolli qabliyah adh-dhuhri. Ya, sebutkan. Jangan hanya usolli qabliyah saja. Bisa qabliyah asar, bisa qabliyah maghrib, bisa qabliyah isya. Qabliyah apa ini? Usolli qabliyah al-isya, usolli qabliyah al-maghrib, usolli qabliyah adh-dhuhur dan seterusnya. Itu dia. Ya, usolli qabliyah ba'diyah. Ya. Jadi seperti itu. Itu dia kalau dzatu waqtin atau dzatu sawab. Yang ketiga, tidak ada kaitannya waktu dan sebab. Ya, namanya sholat nafil mutlak. Kalau orang-orang dulu itu mereka itu sering sholat nafil mutlak namanya. Tidak ada kaitannya sebab dan tidak ada kaitannya waktu. Ya, seperti sholat malam ribuan rakaat mereka, ya, mereka sholat di malam hari biasanya ribuan rakaat. Makanya ada pembahasan di fikih apakah lebih afdal memperbanyak daripada sujud atau lebih banyak berdirinya. Misalnya dia kalau berdiri sholat dia bisa baca 10 juz, ya, tapi hanya cuma 10 rakaat, ya. Atau dia sholat 5 juz dia baca, tapi hanya sholat cuma dapat 4 rakaat. Bisa dia kebalikannya. Dia sholat dapat 10 juz, ya. Malam dia sholat tahajud, sholat nafil mutlak, sebanyak dia baca 10 juz, ya. Dia mendapatkan hanya saja 10 rakaat, ya, hanya dapat 5 salam. Atau 5 juz, tapi bisa dia 20 rakaat. Mana lebih afdal kira-kira? Maka para ulama menyatakan kalau di siang hari lebih afdal dia itu memperbanyak daripada sujud. Ya, kalau malam hari dia lebih afdal memperpanjang daripada berdirinya. Ya. Itulah dia daripada niat. Kalau niat nafal mutlak yang ketiga ini, maka dia hanya saja dianjurkan usolli saja, usolli. Ya, usolli. Maka apa hukumnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, itu semua sunnah. Ya, itu semua sunnah. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan wajib membaca adaan. Ada sebagian ulama yang menyatakan wajib, dia mengatakan menyebutkan rakaat. Ada ulama yang mengatakan wajib. Makanya kita lebih afdal menyempurnakannya. Ya, lebih afdal disempurnakannya. Ya, seperti yang kita sudah hafalkan dan praktekkan. Jadi itu dia. Kemudian daripada bentuk niat ini ada namanya nanti sholat-sholat yang sering kita lakukan, dia punya sebab tapi sering dilakukan. Ya, sebabnya ini sering. Seperti apa? Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Sunnah tahiyatul masjid gitu. Sering kita lakukan. Artinya tahiyatul masuk keluar masjid ini amalan yang sering, kerjaan aktivitas yang sering, penyebabnya sering. Atau sholat sunnah setelah wudu, ya, itu sering. Atau sholat sunnah istikharah, itu sering. Maka sholat-sholat yang seperti itu bisa dimasukkan ke sholat yang lain. Ya, sholat istikharah antum mau gabung, sholat istikharah sekalian sholat wudu, sekalian sholat tahiyatul masjid, bisa digabung jadi satu. Kalau dia cuma 2 rakaat, digabung jadi satu. Ya, itu bisa. Atau digabung dengan sholat yang lain. Ya, misalnya mau sholat qabliyah isya, sekalian dia baru masuk masjid, mau sekalian dia niat tahiyatul masjid, mau niat sekalian habis, bisa. Ya, karena sebabnya sering. Ya, sholat sunnah tawaf itu bisa juga. Ya. Jadi itu dia daripada ta'allumun niyah. Maka niat ini wajib dia pelajari. Ya, ta'allumun niyah ini mempelajari daripada niat ini wajib. Ya, mempelajari daripada niat ini wajib dia pelajari. Bahkan dia wajib berbahasa Arab. Kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, dia wajib belajar sampai sekiranya mau keluar waktu. Kalau sudah mau keluar waktu dia belum
bisa bahasa Arab, baru diizinkan dia pakai bahasa Indonesia. Ya, itu dia. Dan juga ada satu lagi yang wajib kalau berjamaah, dia wajib menyebut makmuman. Ya, makmum, bagi makmum wajib menyebut makmuman. Ya, makmuman lillahi ta'ala. Ya, wajib untuk makmum. Kalau dia tidak menyebut, maka dia tidak boleh mengikuti aktivitas imam. Ya, berarti dia sedang sholat sendiri, berarti ini makmum. Kalau imam gimana? Kalau imam sunnah hukumnya membaca makmuman, kecuali dia sholat-sholat yang wajib berjamaah. Ada berapa sholat yang wajib berjamaah? Ada 4 yang tidak sah kecuali berjamaah. Ya, sholat ini tidak sah kecuali berjamaah. Yang pertama adalah sholat Jumat. Kalau Jumat tidak boleh sendiri. Ya, kalau antum misalnya tinggal di gunung sendirian, sholat zuhur tidak bisa sholat Jumat. Ya, yang kedua sholat yang dinadarkan. Saya nadar kepada Allah kalau laku dana saya misalnya saya sholat mau niat berjamaah, maka wajib dilakukan berjamaah. Kalau dia nadarnya secara berjamaah. Ya. Yang ketiga sholat matar namanya, sholat yang karena hujan. Ada di dalam fikih itu, kalau kita itu sholat yang zuhur berjamaah di masjid, sekiranya nanti sampai asar, kalau dulu sebenarnya ini belum ada payung, belum ada apa ya. Kalau sekarang sudah ada kendaraan, tapi rukhsah tersebut masih diizinkan, kemaslahatan tersebut masih diizinkan di fikih. Ya, misalnya hujan sekarang nih, ya, sholat zuhur hujan, diperkirakan hujan ini bakal berkelanjut sampai maghrib, maka diizinkan mendahulukan sholat asar, setelah sholat zuhur langsung dia sholat lagi. Tapi itu harus secara berjamaah, harus ada beberapa syaratnya. Ya, ada beberapa syarat, kita tidak bahas syaratnya, tapi ada gambaran seperti itu harus dilakukan secara berjamaah. Setelah zuhur dia langsung sholat asar, belum masuk asar, dia takdim, dia jamak takdim karena sebab hujan. Padahal orang-orang sini saja, ya, diizinkan itu untuk ditakdimkan karena untuk hujan. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini sholat yang diulang. Ya, misalnya kita sudah sholat isya, boleh tidak mengulang sholat isya lagi? Boleh, asalkan dia berjamaah. Ya, kalau sendiri mengulang sholat isya berkali-kali tidak boleh. Ya, tapi kalau dia mengulang bisa dengan syarat dia harus berjamaah. Nah, itu 4 sholat yang wajib berjamaah, sehingga imamnya wajib niat imaman. Ya, kalau tidak sah. Kalau selain itu, sholat biasa seperti kita ini sholat 5 waktu, tidak wajib imam membaca daripada imamannya. Itulah dia.